Setelah kita tahu siapa yang akan jadi peserta penelitian kita, langkah selanjutnya adalah membuat peta jalan penelitian yang kita sebut sebagai protokol penelitian. Bayangkan protokol penelitian ini seperti resep masakan yang berisi semua bahan, langkah-langkah, dan takaran yang pas untuk menghasilkan makanan yang lezat. Nah, apa saja sih komposisi yang ada di dalam protokol penelitian? Pertama, tentu saja kerangka teori, yaitu landasan pemikiran yang mendasari penelitian kita. Ibaratnya kita mau masak rendang, tentu kita harus tahu dulu teori dasar tentang rendang. Rendang itu apa sih? Terdiri dari apa? Kerangka teori ini membantu kita memahami fenomena yang ingin kita teliti dan memberikan justifikasi ilmiah untuk penelitian kita. Kemudian ada pertanyaan penelitian, yaitu hal-hal yang ingin kita cari tahu. Misalnya, apakah terapi musik efektif untuk mengurangi kecemasan pada anak dengan autisme? Pertanyaan penelitian ini haruslah jelas, fokus, dan terukur agar bisa dijawab dengan data yang kita kumpulkan. Selanjutnya, kita rumuskan hipotesis, yaitu dugaan sementara yang akan kita uji. Misalnya kita menduga terapi musik diduga efektif untuk mengurangi kecemasan pada anak dengan autisme. Hipotesis ini akan menjadi panduan kita dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan. Dan yang tak kalah penting adalah metodologi, yaitu cara-cara yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagian ini cukup kompleks, meliputi pertama, variabel, yaitu apa saja yang ingin kita ukur. Misalnya dalam penelitian tentang terapi musik, variabelnya bisa berupa tingkat kecemasan, frekuensi dari terapi, durasi terapi, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengukuran. Gimana kita akan mengukur variabel-variabel tersebut? Apakah dengan kuesioner, observasi, tes psikologi, atau metode lainnya? Kemudian ada prosedur, yaitu langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian. Gimana cara merekrut peserta, mengumpulkan data, dan menganalisisnya. Selanjutnya ada analisis data, yaitu bagaimana cara kita mengolah data yang kita dapatkan. Apakah dengan statistik deskriptif, statistik inferensial, atau metode kualitatif. Nah, di dalam menyusun protokol penelitian ini, ada beberapa pertimbangan etika yang nggak boleh kita lupakan. Etika penelitian sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan peserta, serta menjaga integritas dan kredibilitas penelitian kita. Pertama, kebaruan penelitian. Penelitian kita harus punya nilai tambah, bukan sekedar mengulang penelitian yang sudah ada. Kita harus memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan akan memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. Misalnya dengan menguji teori baru, mengembangkan metode baru, atau meneliti populasi yang belum pernah diteliti sebelumnya. Kedua, manfaat dan risiko bagi peserta. Penelitian kita harus memberikan manfaat bagi peserta, atau setidaknya jangan merugikan mereka. Kita harus mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi, baik risiko fisik maupun psikologis, dan mencari cara untuk meminimalkannya. Misalnya, jika kita melibatkan pertanyaan yang sensitif, kita perlu menyediakan konseling bagi peserta yang membutuhkan. Ketiga, proses persetujuan. Sebelum penelitian dimulai, kita harus mendapatkan persetujuan dari peserta atau dari orang tua maupun wali jika peserta adalah anak-anak. Proses persetujuan ini harus dilakukan secara etis dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas serta transparan kepada calon peserta dan memastikan bahwa mereka benar-benar paham dan setuju untuk berpartisipasi. Protokol penelitian yang matang dan beretika adalah kunci keberhasilan penelitian kita. Dengan protokol yang jelas dan terstruktur, kita bisa menjalankan penelitian dengan lancar, mendapatkan hasil yang valid dan reliable, serta menjaga etika dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.